Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat KBP, pada kesempatan kali ini saya Winanda Fitriani akan membahas mengenai mental health bersama narasumber kita yaitu seorang ahli psikologi, Kakak Ardi Dwi Afandi, SPSI, MPSI, psikolog ya? Ya, baik. Halo Kakak Ardi, selamat pagi. Halo Mbak, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Dwi Afandi, SPSI, MPSI, psikolog. Saya seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi. Oh iya Kak Ardi, hari ini kan bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya? Ya, betul. Tanggal 10 Oktober ya. Ya, menurut Kak Ardi itu apa sih Hari Kesehatan Mental itu dan kenapa harus ada Hari Kesehatan Mental gitu? Oke, baik. Sebetulnya saya mau cerita sedikit dulu nih terkait tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kenapa kok tanggal 10 Oktober? Sejarahnya itu sebetulnya ini itu muncul atau diciptakan oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia di mana tahun 1992. Namun baru mulai dirayakan dengan tema per tahunnya itu di tahun 1994. Nah, tema untuk tahun 2023 ini adalah kesehatan mental itu adalah hak asasi manusia secara universal. Di mana balik lagi terciptanya Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Di mana kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik, di mana apabila kesehatan mental seseorang terganggu atau ada masalah akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Gitu. Dimana ketika dia sehat nih secara fisik namun mentalnya bermasalah, otomatis akan mengganggu kegiatan sehari-hari maupun kualitas hidup dari individu tersebut. Menurut Kak Ardi nih Kak ya, seberapa penting sih kesehatan mental itu Kak? Oke, balik lagi seperti penjelasan saya sebelumnya. Sangat penting karena ini beriringan. Ketika Mbak misalkan secara fisik nih sehat, tapi secara mental ada masalah, entah ada gangguan kecemasan, depresi, atau mungkin gangguan yang lain. Itu Mbak bekerja atau melakukan aktivitas pun akhirnya kan tidak optimal. Misalkan ketika Anda mengalami ada masalah mental, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, di mana seorang individu atau seseorang yang mengalami OCD ini akan melakukan kegiatan yang berulang atau aktivitas yang diulangi. Contohnya, dia ketika mau pergi, pintunya udah dikunci belum ya? Dia balik lagi, kunci lagi. Udah tengah jalan, udah di jalan nih, kayak belum aku kunci deh, balik lagi. Nah, itu kan akan menghambat, pertama menghambat waktu dan bikin capek diri kita sendiri. Contoh kecilnya itu sebagian seperti itu. Menurut Kak Ardi nih ya, belakangan ini kan lagi ramai kasus bullying ya Kak ya? Oh iya. Atau ada tuh saya pernah dengar ada anak sekolah lompat dari atas gedung. Oh yang di Jakarta ya? Betul. Nah, menurut kacamata Dokter Ardi nih ya, kenapa hal itu bisa terjadi Kak? Oke, pertama dilihat dulu dari kasus perundungan. Perundungan ini tuh kalau dilihat dari secara holistik itu tuh luas sekali. Kita nggak bisa cuma melihat dari kacamata pelaku atau korban aja, tapi benar-benar kita lihat dulu dari settingnya juga, dimana otomatis deh kita si korban, si pelaku, tapi kita lihat juga settingnya atau sekolahnya, apakah ini mendukung atau dia malah menutupi seolah-olah jadi nggak apa-apa kegiatan perundungan seperti itu. Nah, kalau itu dari setting atau lingkungannya. Nah, balik lagi ke perilaku si korban dan pelaku. Nah, pelaku kita lihat dulu, kalau saya harus melakukan asesmen kenapa dia menjadi pelaku. Jadi apa yang menyebabkan dia, motifnya melakukan perundungan. Lalu korbannya, apa efeknya yang terjadi pada korban perundungan ini. Karena kasus bullying itu bukan hanya semata-mata dia mengejek, ngatain atau mendiskriminasi, namun pasti ada motifnya, ada pencetusnya terlebih dahulu. Nah, itu yang akan menjadi bahan untuk kami analisa, untuk kita bisa juga akhirnya nanti menentukan ini bagaimana. Karena setiap kejadian itu tuh pasti motifnya bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalkan dilihat secara umum ya perlu harus dipahami dulu, dianalisa gitu. Bisa mungkin karena si pelaku ini emang dia
korban di dulunya. Akhirnya dia punya dendam, ada orang yang lebih inferior daripada dia merasa lebih, akhirnya dia melakukan itu untuk dia merasa survive atau merasa aman gitu, atau dia merasa kayak dia lebih daripada ini gitu. Ada karena emang lingkungannya konformitas teman sebaya, dimana ada orang dirundung satu orang terus diikuti orang lain dan akhirnya mengikuti semua gitu. Bisa juga dari korbannya juga, dia tidak melawan, dia pasrah aja, jadi memperkuat perilaku perundungan itu. Jadi banyak banget sebenarnya yang menyebabkan perilaku bullying atau fenomena bullying di sekolah. Kita lihat dulu dari segala aspek dan baik internal maupun eksternal. Nah Kak, kalau boleh tahu nih ya Kak ya, pelayanan apa aja sih Kak yang diberikan oleh psikologi klinis? Oke, baik. Sebetulnya saya mau jelasin dulu ya tentang profesi psikolog. Psikolog itu ada beberapa macam, bukan cuma psikolog klinis. Jadi untuk menjadi seorang psikolog itu perlu beberapa jenjang pendidikan yang harus ditempuh. Jadi dia itu yang pertama S1-nya harus psikologi. Terus S2-nya untuk angkatan saya, karena nanti 2024 rencananya nanti bakal berubah. Kalau di angkatan saya kemarin, S2-nya harus ngambil S2 Magister Psikologi Profesi. Nanti di situ ada peminatan klinis, pendidikan, dan industri. Yang saya ambil kebetulan adalah klinis, makanya saya menjadi seorang psikolog klinis. Nah, kenapa kok ada Magister Profesi? Karena sebelum yang lain ada Magister Terapan dan Magister Science. Itu S2 psikologi juga, jadi psikologi itu S2-nya ada 3, Science, Profesi, dan Terapan. Namun yang akan menjadi seorang psikolog itu hanya psikolog profesi yang akan mempunyai gelar psikolog. Makanya kenapa gelar saya SPC, MPC psikolog, karena itu untuk membedakan gelar dengan yang Science ataupun Terapan. Nah, yang bisa menjadi praktek menjadi seorang psikolog itu juga hanya yang lulus S2 profesi. Berbeda mungkin seperti profesi yang lain, maaf kalau saya salah, misalkan farmasi, bidan, dan perawat. Dia itu lulusan D3 atau S1 tidak profesi, udah bisa bekerja di rumah sakit. Iya betul. Nanti mungkin ada profesi akan beda kewenangan klinisnya atau mungkin jabatan atau apa, saya juga kurang tahu. Tetapi dia tetap bisa bekerja. Nah, kalau seorang psikolog itu sama seperti dokter, harus ngambil profesi dulu baru bisa bekerja di rumah sakit, baru bisa praktek. Karena walaupun dia kuliah sampai S3, tapi nggak ngambil profesi, dia bukan dokter atau bukan psikolog. Jadi walaupun saya S1, S2, S3 psikologi, tapi saya nggak ngambil profesi, saya bukan psikolog. Lalu ketika udah jadi psikolog, nanti ada peminatannya, klinis, pendidikan, industri, organisasi. Nah, kalau untuk menjadi seorang psikolog klinis harus sumpah profesi lagi, gabung ke organisasi profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Di situ nanti ada sumpah profesi dan kami akan membuat STR atau surat tanda registrasi dari Kemenkes, di mana itu adalah syarat untuk seorang psikolog klinis bisa berpraktek di rumah sakit, karena psikolog klinis satu-satunya psikolog yang dianggap tenaga kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan itu syaratnya adalah STR seperti tenaga kesehatan yang lain, seperti itu. Terus balik lagi berapa penting layanan yang bisa diberikan oleh psikolog klinis. Karena settingnya di klinis, yaitu rumah sakit, otomatis saya akan menangani isu-isu atau gangguan atau mungkin masalah-masalah yang terkait psikologis maupun kejiwaan. Di mana di rumah sakit ini juga ada seorang psikiater, jadi saya juga bisa bekerja sama dengan beliau untuk menangani kasus-kasus gangguan-gangguan jiwa atau gangguan-gangguan psikologis, dari yang sifatnya kecemasan, stres, depresi, sampai mungkin schizofren. Nah, nanti saya berkolaborasi dengan psikiater untuk melakukan intervensinya. Karena untuk gangguan mental sendiri, itu tuh nggak bisa cuma psikiater aja atau psikolog aja. Jadi harus ada kolaborasi. Dimana misalkan gangguannya ini sangat berat, ada simptom-simptom gejala yang perlu diberikan obat. Itu berarti dengan psikiater. Namun setelah obatnya bekerja dengan baik, nah orang ini, itu kan tadi psikiater misalkan dengan obat mengurangi gejala yang muncul. Nah, saya
saya nanti membantu konseling dan psikoterapi, mengurangi gejala juga terkait masalah mentalnya, dan mencari faktor penyebabnya apa supaya dia lebih bisa problem solving menghadapi permasalahannya dia gitu loh, terkait gangguan atau masalah mentalnya. Namun tidak hanya di wilayah itu aja. Seorang psikolog juga dia mempunyai kewenangan untuk melakukan psikotes atau tes, dimana untuk saya sendiri paling sering akan melakukan namanya tes IQ. Tes IQ itu dari anak sekolah, misalnya anak yang TK ya, usia TK bahkan mungkin preschool, terus nanti sekolah itu sampai 12 sampai pun dewasa itu bisa melakukan tes IQ dengan nanti membawa syarat atau catatan untuk apa, sehingga seorang psikolog itu nanti akan mempertimbangkan menggunakan alat tes yang mana. Karena untuk mempertimbangkan alat tes itu pertama kebutuhannya apa, lalu usianya. Karena nanti setiap usia itu alat tesnya berbeda. Ada juga nanti terkait tes minat bakat, tes penjurusan, tes kepribadian, dan tes-tes lainnya itu juga bisa dilakukan di rumah sakit oleh psikolog klinis. Lalu layanannya juga bisa misalkan seperti ini, kita psikoedukasi, memberikan edukasi terhadap kepada masyarakat terhadap tentang isu-isu kesehatan mental supaya tidak pada self diagnose, di mana orang itu misalkan mengalami apa terus dia nyari di Google, oh kayaknya aku begini deh, kayaknya aku begini deh, itu kan tidak. Jadi psikoedukasi seperti yang kita lakukan ini itu salah satu layanan juga dan kewenangan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang kesehatan mental. Terus nanti juga saya ketika bukan hanya asesmen, memberikan misalkan program terapi terhadap misalkan orang dengan gangguan mental, itu nanti akan melakukan psikoterapi dengan beberapa kali sesi tergantung dari kondisi dan kemampuan dari si pasien tersebut. Lalu saya juga khususnya saya juga sangat concern di bagian tumbuh kembang anak, karena saya juga sudah kemarin 1 tahun itu full di klinik tumbuh kembang anak, di mana saya biasa akan menangani dan membuat program untuk terapi anak berkebutuhan khusus. Contohnya seperti autism, ASD, Autism Spectrum Disorder, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi anak yang susah fokus dan hiperaktif, susah diam gitu. Termasuk juga gangguan belajar, gangguan disleksia, gangguan belajar spesifik. Jadi hal-hal seperti itu juga ranahnya saya untuk biasanya membuat program, lalu nanti kolaborasi dengan terapis juga, baik itu nanti okupasi terapi bicara maupun pedagog atau PLB, jadi guru yang untuk menangani kasus anak berkebutuhan khusus kayak gitu sih. Jadi cukup luas banget dari anak sampai dewasa ya Mas ya. Oh iya. Untuk sejauh ini Mas ya, faktor apa sih Mas yang mempengaruhi kesehatan mental gitu? Oke. Faktor internal dan faktor eksternal. Pasti faktor internalnya biasa dilihat dulu dari kepribadian seseorang. Saya itu ingat banget dosen saya dulu ngajarin saya terkait dengan kalau kamu jadi klinis, kamu tuh belajar 2 dulu yang paling penting, teori kepribadian dan teori perkembangan. Kenapa nggak belajar abnormal, kesehatan mental dan sebagainya? Ternyata yang saya pelajari dan saya terapkan saat saya praktek, manusia itu masalahnya cuma 2 ini, kepribadian dan perkembangan. Contoh misalkan pasien saya mengalami kalau fenomena yang sekarang itu quarter life crisis atau krisis 1/4 abad ya, atau usia 25 tahun, 20 tahunan, di mana biasanya orang-orang ini itu merasa bermasalah ketika dia harusnya udah bekerja belum lulus, belum bekerja belum sesuai gajinya, belum menikah dan sebagainya. Itu balik lagi sebetulnya akan menjadi masalah ketika apa? Ada gap antara bahwa menurut teori perkembangan usia sekian itu harusnya menikah. Tapi kenyataannya belum menikah. Akhirnya kan jadi masalah. Itu kan berhubungan dengan teori perkembangan. Termasuk anak autism juga seperti itu, misalkan ABK. Harusnya usia gini udah bisa berbicara, tapi tidak. Makanya itu kan pasti ada milestone-nya itu sesuai dengan teori perkembangan. Makanya kenapa kok teori perkembangan itu penting? Karena ketika harusnya seperti ini, kenyataannya belum, itu akan menimbulkan masalah.
Lalu yang kedua, teori kepribadian. Kenapa itu penting? Karena setiap orang itu pasti punya kepribadian sendiri-sendiri dan dibentuk seiring peristiwa atau berjalannya dia bertumbuh gitu ya. Dan itu akan beda. Mungkin ketika Mbak dapat stimulus yang sama, kita contoh misalkan melakukan podcast ini. Sama nih, saya sama Mbak yang podcast, tapi kenapa reaksinya berbeda? Itu balik lagi pada diri sendiri. Itu termasuk misalkan kepribadiannya gimana Mbak, kepribadian saya bagaimana. Itu kan mempengaruhi. Padahal stimulusnya sama, tapi reaksinya bisa berbeda. Kayak gitu. Kayak gitulah kira-kira. Tapi kalau bisa dijelasin, bisa 4 SKS sendiri nanti. Ya berarti kali ini bisa melayani dari mulai anak-anak hingga dewasa ya? Iya. Oh iya Kak, ada nggak sih ciri-ciri untuk orang yang terkena kesehatan mental gitu? Oh, mungkin ciri-ciri orang yang mungkin ada indikasi gangguan mental. Oke. Misalkan dari hal-hal yang sepele ya, misalkan gangguan kecemasan. Seseorang misalkan suka keringat dingin, jantung berdebar-debar, bibirnya kering, otot di sini bagian situ kaku dan sebagainya. Itu mungkin ada indikasi gejala gangguan kecemasan. Nah, kalau itu cuma bisa naik turun nanti hilang sendiri, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan intensnya tinggi, sering, frekuensinya sering dan sangat mengganggu, oke, bisa silahkan melakukan pemeriksaan. Oke, kalau misalkan masih takut terhadap pemeriksaan langsung ke rumah sakit, bisa kok misalkan secara online, tapi di aplikasi atau tempat yang betul-betul sesuai dan terverifikasi oleh Kemenkes. Misalkan contohnya aplikasi Halo Dokter. Kebetulan saya juga di Halo Dokter, Halo Dok, dan mungkin Klik Dokter. Di situ bisa untuk identifikasi atau mungkin menceritakan keluhan-keluhan yang muncul. Lalu mungkin nanti dokter atau psikolognya akan mengarahkan, oh ini ternyata gangguan kecemasan. Kalau nanti akan diberikan advice atau mungkin saran yang bisa dilakukan di rumah. Tapi ketika itu tidak mempan atau tidak membantu dan itu gejala masih muncul dan makin parah, ya tetap kita akan menyarankan atau merujuk untuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Karena apa? Kesehatan mental itu sebetulnya setiap orang tuh pasti akan mengalami masalah mentalnya sendiri-sendiri. Tapi ketika kita punya defense mechanism yang baik, kita punya problem solving yang baik, itu ya so far so good. Tetapi ada beberapa individu atau orang yang akhirnya malah dia down atau makin down lagi karena mungkin kurangnya support system dari lingkungan, terus dia juga secara vaskes dia tidak mampu, dan hal-hal seperti itu kan akhirnya akan memperberat kondisi dari seorang individu atau seseorang itu. Terus misalkan gangguan konsentrasi, di kerja terganggu, capek dan sebagainya, mungkin itu burnout syndrome. Kalau misalkan tidak ditangani, itu nanti bisa jadi parah, jadi stres berat, jadi intensi turnover, orangnya jadi keluar, jadi nggak betah, kayak gitu. Terus anak, misalkan mulai ada perilaku nggak mau makan, menutup diri, takut ke sekolah. Nah kita tuh harus waspada, kita harus tanya dulu temannya, gurunya ada masalah apa. Kalau misalkan ada kasus perundungan, ya berarti kita juga harus ada intervensi di situ, gitu, supaya anak itu tidak memunculkan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai. Atau mungkin kok kita jadi sulit tidur ya, nggak nafsu makan, malu ketemu orang, ngerasa nggak cakep dan menyalahkan diri sendiri. Itu sebetulnya gejala-gejala mengarah ke depresi loh. Cuma nanti depresi itu ada ringan, sedang, berat. Nah, berat itu ada dua, dengan gejala psikotik dan tanpa gejala psikotik. Apa sih psikotik itu? Jadi kalau misalkan psikotik itu udah ada mengarah ke halusinasi dan delusi. Atau mungkin kita kenal sama orang yang temperamennya nggak stabil gitu, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Ya mungkin ada indikasi mengarah ke gangguan bipolar, gangguan moodnya yang yang ekstrim. Tapi ya biar dia lebih bagus, lebih tahu, ya kita harus cari tahu, istilahnya tabayun untuk ke profesional yang seharusnya.
Bisa misalkan kalau di rumahnya cuma ada dokter doang, ya oke dokter umum. Tapi kalau misalkan di tempatnya ada rumah sakit yang emang ada dokternya, psikiater ataupun ada psikolog klinisnya, ya bisa datang untuk melakukan pemeriksaan supaya nanti dapat pemeriksaan yang lebih lanjut dan jelas juga diagnosanya. Ketika kita udah tahu ada diagnosanya, kita bisa merancangkan programnya untuk supaya orang ini dapat lebih cepat penanganannya. Karena makin dia berat, makin lama itu makin berat kondisinya, karena dia tidak dapat intervensi atau penanganan. Dan ini nanti makin susah juga kita untuk memperbaiki atau menolong seseorang tersebut. Berarti itu kalau untuk menduga-duga kayak gitu nggak bagus ya dok ya, kan ada aja nih. Boleh. Self diagnos ya. Oh gue takut nih ketemu sama orang. Kayaknya lu gini deh. Nah kalau kayak gitu, coba deh kalau kalian pusing atau sariawan atau apa, cari di Google, pasti ujung-ujungnya apa? Kanker. Iya betul. Makanya janganlah kita cuma dari Google terus kita langsung percaya, di overgeneralisasi. Oh aku kayaknya begini deh, aku pasti begini. Itu enggak. Banyak pasien saya juga seperti itu. Contoh misalkan kemarin pasien saya dewasa, dia yakin banget dia ADHD. Terus saya tanya, usia Anda sekarang udah dewasa, waktu anak-anak udah pernah dapat diagnosa ADHD? Enggak, itu nggak bisa. Nah, tapi setelah saya melakukan asesmen dan melihat, oh anak ini tuh ternyata udah besar ya, itu cenderungnya mengalami gangguan kecemasan. Karena saya saat datang ke saya udah dewasa dan memunculkan gejala-gejala kecemasan. Itu dan diperkuat dengan hasil asesmen secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan melakukan observasi klinis dan wawancara mendalam. Gitu. Jadi, ada yang ketahuan, oh masalahnya itu ini, terus masalahnya ini ternyata gara-gara apa? Ya karena masa lalu dan sebagainya. Ada misalkan pasien saya juga datang, waktu itu anak usia 8 tahun, kecanduan pornografi. Mamanya ngeyel, ini pasti gara-gara teman-temannya. Anak saya di rumah itu semua terkontrol, terkendali. Saat saya melakukan asesmen terhadap anaknya, ternyata dari mana? Dari handphonenya dia sendiri di rumah. Yang awalnya dia nonton YouTube, iklan, lewat, terus dia awalnya kayak nggak mau nih, nggak suka. Cuma dia muncul terus tuh iklan, akhirnya dia mulai penasaran. Tanpa diketahui orang-orang di sekelilingnya, yang muncul ada reaksi, ada rangsangan kok menyenangkan ya. Jadi dopamin itu keluar tuh ke lobus frontalisnya tuh. Jadi dia senang, akhirnya diulangin lagi. Adiksi itu biasanya seperti ini, akan berulang. Cuma ketika sudah berulang, tapi kadarnya sudah gak mempan, dia akan cari lagi naik. Jadi cuma lihat biasa nonton doang, lihat gambar, kok agak kurang nih, udah nggak bikin sensasi yang sama. Dia naik ke video, oke dia senang sampai akhirnya dia udah nggak mempan lagi. Akhirnya dia berperilaku. Waktu itu dia nggak sengaja di sekolah jalan keluar sini, mohon maaf, alat kelaminnya terkena ini, dan ada reaksi, kok menyenangkan, diulangi sampai akhirnya dia perilaku seperti itu. Di meja udah mulai nggak enak, udah nggak mempan menurut dia, akhirnya ke teman-temannya, dia menggesekkan, mohon maaf, alat kelaminnya ke teman-temannya. Nah, di situ guru melihat, habis itu lapor ke orang tua. Dia bilang ke orang tuanya, guru, ini anaknya gini. Nah, orang tuanya, dia baik-baik aja di rumah, kayak gara-gara temennya. Padahal setelah saya tarik ke belakang, itu di rumah lewat tontonan YouTube. Seperti itu. Jadi, kita untuk melihat mental seseorang itu, ya emang pertama harus ke profesional untuk kita lihat jalurnya gimana, karena yang mengerti itu balik lagi ya si profesional tersebut, karena dia punya metode dan cara dan pemahaman untuk memahami suatu kondisi atau situasi tertentu, apalagi yang terkait dengan kesehatan mental gitu. Jadi kalau ada masalah atau ciri-ciri yang mungkin Anda alami terkait kesehatan mental, ya jangan malu untuk datang ke rumah sakit, untuk bertemu, konsultasi kepada dokter atau psikolog klinis untuk melihat apa sih sebenarnya gangguan yang kita alami dan bagaimana cara menanganinya. Gitu. Ya Kak. Gimana sih Kak cara mencegah agar tidak terkena kesehatan mental itu sendiri? Agar tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Oke. Cara-caranya sebenarnya banyak. Yang pertama, kita melakukan kegiatan yang positif. Itu kedengaran naif, tapi itu betul sekali. Karena semakin kita mengurung diri jauh dari manusia atau luar, itu kita malah jadi berpikirnya aneh-aneh.
Apalagi kalau misalkan kita nonton, kita ada masalah, terus ada nonton negatif kontennya, memperkuat diri kita, makin negatif kita. Kayak gitu. Jadi kenapa yang pertama adalah kita harus berbaur dan terkoneksi dengan orang-orang. Supaya apa? Kebutuhan kita itu tuh bisa tersalurkan. Karena balik lagi manusia apa? Makhluk sosial. Dimana mungkin dari teman, coba kalau aku punya masalah, aku diem doang. Sama aku masalah, aku cerita ke kakak. Walaupun kakak misalkan bukan dokter, bukan psikolog klinis, tapi kan agak oke gitu, agak tenang. Jadi tetap terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Support system juga. Jadi ketika kalau kita ada masalah, dia bisa nemenin kita makan, dia bisa bawain kita makan kesukaan kita, dia nemenin kita jalan-jalan. Itu kan bisa menanggulangi lah gitu, untuk kita tidak makin jauh mengalami gangguan kesehatan mental. Terus yang kedua yaitu ketika muncul gangguan atau simptom gejala yang kita alami, ya kita harus coba dulu untuk periksa secara online dulu. Misalkan emang keterbatasan jarak waktu, mungkin nggak bisa karena dia kerja bisa malam tapi psikolognya cuma bisa hari pagi kan gitu. Tapi ternyata ketika dia udah bisa beres nih dari alo dokter misalkan, ya udah. Tapi ketika ini nggak bisa, ini harus langsung tatap muka, ya periksakan ke ke rumah sakit secara langsung. Karena nanti juga di situ diperiksa. Seperti kayak kita misalkan panas, nggak tahu nih panasnya kenapa, cek lab dulu darahnya, leukositnya tinggi atau enggak, atau trombositnya kenapa, dia kan baru kelihatan. Iya, jadi nggak boleh self diagnosis ya Pak? Nggak boleh banget. Itu semuanya iya. Sedih sama depresi aja beda. Depresi itu menurut PPDGJ panduannya itu untuk pedoman diagnosa, depresi itu harus lewat berapa minggu sampai berapa bulan, dan itu harus menetap gejalanya sama, afek depresif muncul terus nanti ada simptom gejala-gejala secara nanti ada BDI misalkan depression inventory, itu salah satu alat tes untuk melihat seberapa sih dia depresinya ringan, sedang atau apa gitu. Jadi saya pun untuk mendiagnosa bukan cuma nerawang ngelihat, enggak, nanti ada beberapa tes yang dilakukan untuk memperkuat diagnosa yang saya tegakkan. Terima kasih Kak Ardi untuk penjelasannya. Apa sih Kak kesimpulannya? Oke, kesimpulan untuk apa yang kita diskusikan hari ini ya. Oke, balik lagi nih, tanggal 10 Oktober itu kan hari kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dimana yaitu kita lebih harus memunculkan awareness kita, memunculkan kepedulian kita terhadap kesehatan mental untuk diri kita dan secara universal. Karena tema untuk tahun ini kan kesehatan mental adalah hak asasi manusia untuk universal. Dimana kita juga lebih aware buat diri kita sendiri maupun lingkungan di sekitar kita. Jadi ketika apabila kita mengalami mungkin gejala-gejala atau gangguan-gangguan yang mengarah pada gangguan kesehatan mental, itu bisa langsung memeriksakan diri, baik secara online maupun bisa langsung ke rumah sakit. Nah, termasuk kalau mungkin tidak pada diri kita, pada lingkungan kita dulu, di keluarga atau mungkin teman-teman atau orang-orang terdekat kita, kira-kiranya ada indikasi gangguan klinis atau gangguan kesehatan mental, itu bisa kita berikan arahan untuk dia mendapatkan diagnosa yang jelas dan penanganan yang baik gitu. Makanya kenapa fungsinya ada memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, supaya orang tuh bisa ingat dan bisa menumbuhkan rasa awareness mereka terhadap pentingnya kesehatan mental pada diri seseorang. Oke, baik. Jadi Hari Kesehatan Mental itu sangat penting ya teman-teman. Kita harus lebih aware, lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Oke, buat sahabat KBP yang mengalami gejala atau ciri-ciri terhadap kesehatan mental, boleh langsung datang untuk konsultasi dengan Kakak Ardi ya. Di hari Senin dan Rabu di jam 9 sampai jam 12 siang, dan hari Jumat di jam 1 sampai jam 4 sore. Baik, terima kasih untuk hari ini Kakak Ardi. Semoga kita nanti bisa benar-benar ketemu di KBP ya. Dah.